Racikan Berita 1. Iya. Ini bukan jin lanangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau menyalahin kubu Bapak? Jawab salam, menjawab gaugahan. Saya doain semoga yang jawab salam masuk surga. Amin. Saya doain yang gak jawab salam semoga jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Kita memang sudah tidak berkuasa, tapi kita masih menguasai. Yes? Yes. Jadi peristiwa yang disinggung-singgung oleh Bang Said tadi, tanggal 13 Oktober tadi, menunjukkan bahwa dia masih menguasai. Betul Bang ya? Ada tambahan 3 jalur yang turut menekan. Saya tambah satu lagi Bang. Jalur luar negeri, jalur Xi Jinping. Nah, satu lagi ya. Jadi kalau ditanya ada apa dengan Prabowo, coba sebentar. Hari ini kemarin Prabowo mulai pergi ke luar negeri selama 2 pekan. Tujuan pertama adalah RRC, baru Amerika, kemudian ke Peru 5 ya, kemudian ke Qatar, lalu ke London ketemu Raja Charles ya. Nah, bisa-bisa aja sih kita berspekulasi, berasumsi, berapa lagi kalau macam, tapi dengan tujuan pertama RRC ini menjadi menarik. Karena dengan komposisi kabinet yang sekarang, ada satu manusia yang disebut-sebut oleh Profesor Damanhuri yang menjadi Menteri Keuangan 3 kali, dan satu lagi dia kekuasaan ditambah ada 9 dirjen, salah satu plus kemarin tanggal 8 diangkat kepala badan baru di bawah Kementerian Keuangan, namanya Badan Intelijen Keuangan. Itu nggak ngerti saya tuh, mungkin Bang Said tahu. Padahal kita sudah punya PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tapi buat teman-teman yang paham cerita ini menunjukkan bagaimana Amerika melalui Sri Mulyani masih atau ingin kembali dominan. Nah pertanyaannya adalah ketika Prabowo akan pergi ke luar negeri dan bilang di depan wartawan, menariknya ya, para menteri harus komunikasi langsung dengan saya. Kalau ada apa-apa bisa video call, bisa apa, harus dengan saya. Jangan lewat Wapres. Nah ini kan kita bacanya bingung nih. Saya menangkapnya bahwa Prabowo nggak percaya sama Gibran. Betul. Karena biasanya otomatis kalau presiden luar negeri, kalau menteri luar negeri, maka wakilnya yang menjadi semacam PLT lah gitu. Kadang-kadang ditunjuk menteri lain jadi entering kalau nggak ada wakilnya. Tapi dengan menegaskan selama saya masih di luar negeri, langsung berhubungan dengan saya. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Dan tidak salah. Ketika kemarin diundang pembukaan acara MTQ Korpri, itu Pak, itu mohon maaf dengan segala hormat. Bicara di MTQ itu nggak ada substansi. Hahaha aja boleh, bisa, ya, nggak perlu ngomong angka, data, apa nggak perlu. Hahaha aja, itu pun nggak bisa dikasih sambutan. Padahal panitia malah ulang-ulang, mohon Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan. Bayangkan Pak, kita punya Wakil Presiden bisa kita tanggung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Kemudian banyak acara-acara dia yang memang dia nggak ada isinya. Tapi kalau kita kombinasi tanggal 13 Oktober, kita bingung lagi. Ini Prabowo ada apa dengan Prabowo? Kadang-kadang dia ingin tampil bahwa dia mandiri, berdaulat, tapi kadang kali yang lain dia nggak bisa apa-apa. Nah, saya ingin sedikit bicara tentang luar negeri. Dengan memberikan porsi kepada Sri Mulyani yang berarti mewakili IMF dan Bank Dunia serta Amerika Serikat, saya kok menduga Xi Jinping akan marah. Saya nggak tahu dalam tradisi diplomatik, tapi saya baca berita Prabowo hanya disambut
oleh dubes kita di Cina, dubes Cina di Jakarta ikut menyambut, dan tidak ada wakil presiden pun tidak ada menyambut di bandara. Padahal biasanya kalau kepala negara yang datang, yang nyambut kepala negara juga. Kalaupun nggak sampai di bandara, yang nyambut wakilnya. Nanti kepala negaranya di tempat di istana atau di mana sebagainya. Saya nggak tahu nih tradisinya bagaimana. Saya kan nggak ngerti soal hubungan diplomatik seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ambil satu benang merah. Prabowo keluar negeri, Prabowo nggak percaya Gibran, Prabowo dalam bahaya nggak kira-kira? Kira-kira, apalagi berharap jangan. Ya, tadi saya sepakat dengan tadi siapa tadi? Oh, Bang Said. Kita nggak bisa apa-apa kecuali mendukung Prabowo dengan harapan-harapan. Ya dong. Ada waktu 6 bulan untuk bulan madu. Setelah 6 bulan itu barang masih nggak jelas, apalagi semakin jelas warnanya ke sana, ya sudah, boleh buang, kita ngomong kencang-kencang ya. Jadi bagaimana? Dari mulai cerita Koni Rahakunduri, masih ingat? Waktu dia dipanggil oleh Ruslan Susan, diminta bergabung ke TKN, Mbak Koni masih jelas dong, pakai baju warna biru muda dong. Kata Koni itu, saya udah bantu Pak Prabowo, roadmap pertahanan keamanan saya bantu, saya nggak perlu masuk. Nggak, Pak Koni, soalnya ini masuk bareng nih. Soalnya nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun. Tahun ketiga dan seterusnya Pak Gibran, Mas Gibran. Lalu Koni bilang, tunggu. Saya sampai berdiri, dia bilang gitu kan. Emang lo pikir Jokowi sama Gibran akan membiarkan Prabowo hidup selama 2 tahun? Kalau gue jadi Jokowi sama Gibran, gue matiin dia besok. Kalimatnya begitu, betul nggak? Betul nggak? Nah, ini kan seru sekali. Kita akan berpikir kalau dia bisa naik pada waktu 2 tahun, kenapa mesti nunggu 5 tahun? Karena konstitusi kita memberikan hak penuh kepada wakil presiden untuk menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Betul? Berhalangan tetap itu bisa dengan berbagai sebab alami atau sebab yang dibuat. Nah, ini ngeri nggak? Dari mulai kita luar negeri, dari mulai yang paling kasar dan brutal ya, pesawatnya meledak di udara. Berapa banyak? Ya, Anda bisa googling berapa banyak kepala negara yang kecelakaan pesawat terbang. Itu yang konservatif, brutal, ya. Tapi dari yang halus-halus juga bisa. Kalau misalnya saya diundang sama Refli, kita sama-sama kepala negara deh, ya lah, yang benar ya. Atau nggak usah kenal. Refli CEO perusahaan besar, saya diundang. Lalu saya disediakan makan. Saya boleh nggak putus asisten saya cobain dulu tuh? Bisa nggak? Nggak bisa dong, nggak hormati tuan rumah kan? Nah, ketika tos, ketika apa? Siapa yang bisa jamin? Enggak langsung mati, bisa dibuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan. mati, gitu loh. Dalam rangka membuat berhalangan tetap yang dipercepat. Nah, Bapak-bapak serta saudara saya hormati, kita nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali pertama, kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi Prabowo. Setuju nggak sih? Setuju ya? Presiden, kita berdoa semoga Allah melindungi. Kedua, kita minta juga orang-orang dekat, lingkaran sangat dekat, ring nolnya Prabowo, jagain baik-baik. Karena dalam iklim tata cara politik yang Machiavellis, ini yang tadi bilang kita memang tidak berkuasa lagi, tapi kita menguasai ini tetap nggak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Saya hampir yakin nggak ada berhenti. Kalau tanya, lu buktinya apa? Ya, nanti kita lihat buktinya. Itu dong, kan belum terjadi, kita buktinya. Nah, ini bahaya. Bayangkan orang kita dia menjadi wapres, kita nggak rela, apalagi kalau dia menjadi presiden. Nauzubillah min dzalik. Jadi tugas kita adalah terus memberikan sokongan kepada Prabowo dengan cara, bukan dengan memuji-muji. Ya, Bang Said ya, kita menyokong Prabowo bukan dengan memuji-muji. Om Tata setuju ya? Setuju ya? Bukan dengan memuji-muji, itu tugasnya buzzer lah. Tugas kita mengingatkan. Kami, rakyat Indonesia menunggu Anda sebagai jenderal patriotis, nasionalis, bekerja untuk rakyat, bukan untuk bekerja untuk dinas majikan lama. Karena menjadi petugas partai itu sudah hina, betul nggak? Dan lebih hina lagi kalau menjadi petugasnya partai. Betul.
menjadi petugas Mulyono itu sangat hina. Dan kita tidak ingin kita terhina. Setuju ya? Berikan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.